binatang yang mati, yang mematikannya Allah, malah kalian haramkan. Tetapi binatang yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri malah kemudian kalian halalkan. Ini cara beragama macam apa kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang ada kaitannya dengan urusan profesi dan urusan makanan kita. Dan ini merupakan salah satu perkara yang kita harus imani dan harusnya kita fahami insya Allah. Judul yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah lambungmu akhiratmu. Karena sesungguhnya sadar ataupun tidak sadar, mengerti ataupun tidak mengerti, masalah makanan dan masalah profesi itu bukan masalah yang dianggap ringan dan bukan masalah yang boleh dipandang sebelah mata. Karena sesungguhnya kebaikan kita berbanding lurus dengan kebersihan apa yang kita suapkan kepada mulut kita. Dan ketakwaan kita itu didasarkan kepada kebersihan harta halal yang kita peroleh dan kita dapatkan. Dan inilah yang menjadikan kita memahami betul. Hari ini kita hidup pada zaman materialistik. Ketika semua orang itu mendapatkan iman begitu meranggas dan ketakwaan itu sudah menipis. Salah satu konsekuensi ketika kita hidup pada zaman materialistik adalah banyak orang yang sudah tidak peduli apa yang dia suapkan kepada mulutnya dan tidak peduli apa yang dia suapkan kepada mulut anaknya ketika dia bekerja. Kalaulah makanan basi kita enggan dan kita tidak sudi untuk menyuguhkan makanan itu kepada perut kita dan kepada lambung anak kita. Tapi ternyata iman ketika hilang, iman ketika ambiar. Maka yang menjadikan orang itu tidak peduli untuk makan yang halal ataupun haram. Makanya banyak orang yang sering berkata, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga akhirnya orang membabi buta kalau mereka sudah jatuh cinta kepada dunia. Mereka tidak pernah peduli tentang makanan haram dan tidak pernah memperdulikan masalah profesi. Bangku kuliah dengan berbagai macam teori dipelajari sampai 4 tahun. Pagi sampai kemudian sore. Membicarakan hanya profit dan gaji serta profesi yang akan didapatkan di sebuah instansi dan kantor. 4 tahun orang belajar di mata kuliahnya dan universitasnya. Tidak ada yang membicarakan apa yang halal akan kita dapatkan ketika mereka belajar. Karena sesungguhnya pemahaman materialistik sudah betul-betul mendera kehidupan kita. Sampai akhirnya kita tidak tahu. Urusan lambung itu bukan urusan apa yang ada di dalam perut kita. Tanpa kita sadari urusan lambung kita itu berkaitan tentang urusan akhirat kita. Dan itulah yang kita sering tidak sadari dalam kehidupan ini. Makanya disinilah kita akhirnya memahami. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, syaitan dan iblis. Sesungguhnya mereka tidak memiliki agenda yang paling besar. Kecuali adalah agenda iblis itu setelah menjatuhkan kita supaya jatuh pada kesyirikan. Ternyata iblis dan orang-orang yang menjadi walinya iblis dan koloni-koloninya iblis. Ternyata perkara yang mereka selalu ributkan untuk mereka terapkan pada kehidupan seorang muslim itu ternyata tentang makanan haram. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan dari kehidupan kaum muslimin, mereka tahu kalau Islam itu sudah berdampingan mesra dengan makanan haram dan profesi yang halal, maka sesungguhnya kemenangan Islam itu pasti akan datang. Karena mereka mengimani juga. Di balik ketidakimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, mereka tahu betul bahwasanya kalau seorang muslim itu sudah memperhatikan makanan mereka, kalau seorang mukmin itu sudah memperhatikan bagaimana profesi mereka, mereka tahu segala macam makar dan segala macam konspirasi yang mereka miliki tidak akan pernah berjalan. Kalau setiap orang mukmin itu mulai memperhatikan apa profesinya dan apa makanan yang disuapkan kepada mulutnya. Makanya kalau kita merenungi, bacalah di awal-awal surat Al-Baqarah di dalam tafsirnya. Bagaimana kita menjumpai dosa yang pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa bukanlah ketika Adam itu berzina. Dosa pertama yang dilakukan Nabi Adam ketika di surga bukanlah ketika dia KDRT dengan Hawa. Dosa pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika berada di surga bukanlah ketika dia sombong, ketika dia menjadi orang yang disujud oleh kemudian para malaikat. Tapi dosa pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa kalau kita perhatikan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, dosa itu berkaitan tentang makanan ketika Allah memberikan kabar kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah
fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kamu mendekati pohon ini, karena sesungguhnya kalau kamu mendekati pohon ini maka kalian itu akan menjadi orang yang zalim. Disitulah kita akhirnya faham, iblis mendengar ketika Allah mengharamkan satu pohon dan itu menjadi ujian bagi Nabi Adam ketika di surga. Iblis naik ke pintu surga untuk kemudian memberikan narasi, memberikan racun pemikiran bahwasanya pohon yang diharamkan oleh Allah itu akan memberikan keabadian. Dan ternyata disitulah kita akhirnya faham, diusirnya Nabi Adam dari surga bukan karena zina, diusirnya Nabi Adam dari surga bukan karena dia memukul Hawa, tetapi diusirnya Nabi Adam dari surga karena makan buah yang diharamkan oleh Allah. Bukan 1 kilo buah, bukan 2 kilo, bukan sampai kemudian Nabi Adam kekenyangan ketika makan buah itu dan sampai gelegean kata orang Jawa. Tapi sesungguhnya Nabi Adam itu hanya makan 1 gigitan tok dari buah yang diharamkan oleh Allah. 1 gigitan tok. Tapi sudah cukup bagi Allah untuk memberikan hukuman kepada Nabi Adam. Diturunkan Nabi Adam ke dunia, diturunkan Hawa. Dalam beberapa riwayat Israiliyat yang saya baca di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, makanan yang dimakan dan disuap oleh Nabi Adam baru sampai ke tenggorokan. Makanan yang disuap oleh Hawa sudah sampai ke dalam perutnya. Tapi cukup dengan 1 gigitan itu. Tidak sampai nambah, tidak sampai kekenyangan, tidak sampai minta minum ketika sudah makan buah. Tapi sudah cukup bagi Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Nabi Adam diturunkan di daratan Hindia. Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Dipisahkan selama 200 tahun mereka terlunta-lunta dalam kesendirian setelah mereka memadu kasih di dalam surga. Dan akhirnya semua kenikmatan dan kemesraan itu hilang. Seiring dengan makanan haram yang mereka masukkan ke dalam perut mereka ketika mereka diharamkan dari buah yang Allah tetapkan menjadi ujian bagi Nabi Adam. Disitulah kita paham. Iblis dan koloninya itu kalau pengen merusak kita, pertama kali dirusak profesinya antum dan saya. Iblis itu kalau pengen merusak kita dan koloninya itu, maka sesungguhnya yang dirusak itu adalah makanan kita. Makanan kita kemudian diselipin dan disuapin dengan yang haram. Profesi kita dibuat bagaimana bersentuhan dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka tahu berbanding lurus dengan makanan dan profesi yang haram, maka disitulah kita akan mendapati keburukan akan kita dapatkan seiring dengan makanan haram yang sampai ke dalam perut kita. Makanya dalam satu riwayat diterangkan, Rasulullah adalah orang yang paling peduli tentang makanan. Dan contoh terbaik bagaimana hati-hatinya Rasulullah ketika sudah memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Bukan hanya kepada dirinya beliau, sampai kepada keturunannya pun beliau sangat perhatikan. Pernahkah kita membaca sebuah kisah dalam hadis? Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya. Kemudian pintunya terbuka. Lalu tiba-tiba Hasan atau Husain kemudian masuk ke dalam rumahnya Rasulullah SAW. Di dalam rumahnya Rasulullah ada korma zakat. Korma itu adalah korma yang akan diberikan kepada fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Kita paham, Rasulullah itu tidak boleh memakan zakat dan keturunannya. Rasulullah menerima hadiah. Tapi Rasulullah itu diharamkan untuk makan zakat beliau dan seluruh keturunannya. Ketika kemudian Hasan atau Husain masuk ke dalam rumahnya beliau, maka ketika saat itu Hasan dan Husain masih belia, seumuran anak saya mungkin Ja'far, masih belia, belum terkena beban taklif, belum terkena beban hukum yang asalnya apapun yang dilakukan itu tidak akan dihisap oleh Allah ketika belum balik. Tapi saat itu Hasan kemudian masuk ataupun Husain kemudian masuk mengambil kurma zakat. Dimakan kurma zakat itu. Ketika dimakan oleh kemudian Husain ataupun Hasan, maka Rasulullah kemudian melihatnya. Dan kemudian memperhatikan bahwasanya kurma yang diambil adalah Husain itu adalah kurma dari kurma zakat. Mungkin kalau kita akan berkata, enggak apa-apa, anak kecil, dimaafkan sama Allah. Tapi tidak terjadi bagi Rasulullah SAW. Rasulullah tahu kurma yang dimakan adalah kurma zakat. Haram untuk beliau dan keturunannya. Maka kemudian langsung Rasulullah kemudian menarik kemudian Husain. Menarik kemudian Husain. Lalu kemudian ditepuk-tepuk kemudian lehernya. Dirogoh-rogoh kemudian mulutnya. Supaya memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Padahal kita tahu ya, Rasulullah itu paling sayang kepada Hasan dan Husain. Rasulullah itu pernah sujud. Kemudian dinaiki sama Hasan dan Husain. Sujudnya lama betul. Dan tidak bangkit dari sujudnya. Sampai para sahabat itu ketika sujud mikir, ini kok lama banget gitu. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu pernah ngangkat sujudnya untuk memastikan apakah Rasulullah sudah bangkit dari sujud atau belum. Ketika mendapati Rasulullah masih sujud, sujud lagi. Karena ada Hasan dan Husain di atas
punggungnya Rasulullah, saking sayangnya Rasulullah kepada Hasan dan Husain. Tapi ternyata sayangnya Nabi ketika mendapati Hasan dan Husain makan dari korban zakat, maka kemudian Rasulullah SAW begitu sangat khawatir. Lalu kemudian dipukul-pukul kembali itu kemudian lehernya, dirogoh-rogoh mulutnya, sampai akhirnya Husain memuntahkan kurma tersebut. Setelah memuntahkan kurma tersebut, barulah Rasulullah merasa lega. Para ulama ketika mengomentari hadis ini mereka berkata, kenapa Rasulullah sedemikian kuatnya ketika mendapati Husain memakan kurma zakat, kemudian ditepuk-tepuk kemudian lehernya, lalu kemudian dirogoh-rogoh mulutnya. Ternyata kita menjumpai Rasulullah melakukan itu karena Rasulullah tahu kalau kurma itu sampai masuk ke dalam perut, membentuk daging, mengalirkan darah, keburukan berjalan seiring dengan makanan haram yang sudah terbentuk di dalam tubuhnya Husain. Dan itu yang menjadikan akhirnya Rasulullah SAW kemudian tegas ketika mengeluarkan kurma dari mulutnya Husain. Di situ akhirnya kita juga paham itulah bagaimana kemudian makanan itu makanan yang masalah yang besar. Makanya kemudian iblis itu pertama kali menggelincirkan Adam dari makanan. Bahkan maaf, orang-orang musyrikun dulu pun ketika mereka ingin menggoda imannya para sahabat. Yang digoda oleh para musyrikun ketika menggoda keimanan para sahabat itu masalah makanan salah satunya. Bukan hanya mereka itu disuruh untuk murtad dari agama yang mereka imani dari Rasulullah. Sampai urusan makanan pun dijadikan menjadi salah satu target supaya para sahabat itu memakan yang haram. Antum pernah membaca sebuah kisah yang menjadi salah satu sebab turunnya surat Al-An'am 121. Para sahabat ketika diturunkan sebuah larangan bahwasanya para sahabat itu tidak boleh makan dari bangkai. Bangkai sudah diharamkan oleh Allah. Maka orang musyrikun ketika mereka mendapati bahwasanya para sahabat itu meninggalkan bangkai karena Allah sudah mengharamkan bangkai. Perhatikan, para orang musyrikun kasak kusuk bagaimana menjadikan bangkai ini bisa dimakan kembali sama para sahabat. Karena mereka tahu betul kalau para sahabat sudah makan yang haram, maka kemudian akan banyak keburukan yang menimpa kepada para sahabat. Lalu mereka membuat narasi, mereka membuat pemberitaan. Mereka datang dan berdialog dengan para sahabat. Perhatikan salah satu dialognya mereka untuk menggoda para sahabat supaya memakan kembali yang diharamkan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh para orang musyrikun? Mereka berkata, kami dengar kalian mengharamkan bangkai. Iya, sudah turun surat Al-Maidah menerangkan haramnya bangkai. Lalu kemudian mereka berkata, kalian ini aneh. Binatang yang mati, yang mematikannya Allah, malah kalian haramkan. Tetapi binatang yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri malah kemudian kalian halalkan. Ini cara beragama macam apa kalian? Kalian mengaku sebagai orang-orang yang kemudian diridhai oleh Allah. Kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalian halalkan apa yang disembelih oleh tangan kalian. Tapi kalian haramkan bangkai. Hei, siapa yang matikan bangkai? Dijawab para sahabat, yang matikan bangkai Allah. Kenapa kalian kemudian haramkan apa yang telah dimatikan oleh Allah? Lu hampir-hampir para sahabat ketika mendapatkan narasi yang semacam itu, hampir-hampir mereka kemudian terpeleset kembali menghalalkan bangkai dan kembali ingin makan bangkai kembali setelah turunnya surat Al-Maidah. Maka ketika Allah mendapati para sahabat ada yang mulai terpengaruh dengan narasi yang dibuat orang musyrikun. Ketika kemudian ingin menghalalkan bangkai. Karena orang musyrikun pingin supaya para sahabat itu makan yang haram. Karena produsen yang haram itu adalah orang-orang musyrik dan koloni-koloninya iblis. Maka kemudian hampir mereka itu memakan bangkai. Ketika mereka akan makan bangkai, Allah turunkan surat Al-An'am 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar rasmullah alaih wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Allah kemudian akhirnya menurunkan surat Al-An'am 121 dan mengatakan, kalau kamu sampai kemudian menghalalkan kembali, mentaati apa yang disampaikan dan dinarasikan oleh orang musyrikun, kalian kembali halalkan bangkai dan kalian makan kembali yang haram, Allah memberikan peringatan keras. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu sampai menghalalkan kembali bangkai setelah diharamkan oleh aku, innakum lamusyrikun. Kamu akan jatuh kepada perkara kemusyrikan kembali setelah kalian beriman.